Sudah, Pak. Oke, saya rekam ya. Kelihatan. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bergabung ya bagi yang baru masuk. Jadi untuk hari ini karakterisasi material saya akan membahas mengenai RPS dan juga pengenalan karakterisasi material karena mata kuliah ini core-nya material ya. Jadi kan kita prodi itu ada teknik material dan metalurgi. Nah ini berhubungan, jadi teknik material itu berhubungan dengan karakterisasi material, sedangkan metalurgi berhubungan dengan manufaktur atau pemrosesan dari setengah jadi ke barang jadi. Nah karakterisasi material ini kenapa penting? Ya karena karakterisasi material itu kita bisa mengenal suatu logam atau material, baik itu komposit, logam, keramik, dan sebagainya, dilihat dari pengujian atau pengamatan. Nah, jadi mata kuliah ini diharapkan kalian paham di semester 5 ini. Dan bagi yang ada yang ngambil semester 3, maksud saya 2019 ada sini? Tidak ada ya. Oke. Jadi sekali lagi mata kuliah ini diampu 2 orang. Saya sendiri sebelum UTS dan yang kedua Ibu Nia. Ibu Nia berhalangan karena beliau sedang menyelesaikan salah satu kegiatan penting yaitu lacar. Jadi beliau menitipkan ke saya untuk mengajar di sebelum UTS. Jadi ada 80 orang kurang lebih. Saya nggak tahu di sini masih apakah di drop atau ada yang mengambil kelas lain berubah atau gimana, saya kurang paham. Ini masih ada 67 ya partisipannya. Jadi silakan diajak teman-temannya yang bagi yang belum gabung. Oke, sambil menunggu, jadi kita menggunakan ini ya, LMS, Learning Management System, yang ini baru dikembangkan oleh tim IT dari ITK. Jadi kalian sudah bisa mengakses di kuliah.itk.ac.id. Dan salah satunya di sini fitur terdapat pertemuan 1 sampai 16. Kemudian tiap pertemuan kita bisa mengakses, salah satunya ada buku panduan, kemudian ada buku ajar, kemudian ada RPS, dan juga pemberitahuan atau announcement. Diharapkan di sini kalian update terus, karena kan di sini daring ya, jadi bisa diakses pagi hari, sore hari, atau malam hari. Dan untuk pembelajaran kita bisa menggunakan Zoom atau Google Meet, ya karena Google Meet ini sudah terbatas sekarang ya. Jadi saya beralih ke Zoom, di mana Zoom ini bisa partisipannya bisa lebih dari 100. Kemudian juga Zoom ini bisa dibagi ya untuk room-roomnya. Misalnya saya ingin diskusi kelompok, itu bisa dibagi. Jadi lebih enak ngatur untuk diskusinya dibanding yang Google Meet. Oke, saya ke pembahasan RPS. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi untuk RPS, karakterisasi material itu bobotnya 3 SKS. Dan ini ada di semester 5. Jadi untuk CPL-nya diharapkan ada sikap, ada kemampuan umum, kemudian ada pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Ini silakan dibaca. Pada intinya di sini untuk karakterisasi material yang mencirikan prodi, itu ada KK1, yaitu mampu menganalisa komposisi, struktur, sifat material melalui proses karakterisasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, KK4, itu mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada material secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk CPMK-nya di sini yaitu
mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil karakterisasi material dengan tepat. Ya, jadi dari CPL dan CPMK ini dimaksudkan agar kalian harus lebih mengenal yang namanya material. Itu ada dari komposisinya, kemudian dari sifat mekaniknya, kemudian dari sifat optiknya. Nah, dari sifat-sifat itu kalian bisa menentukan apakah material ini mampu misalnya diberi beban yang berat, kemudian dijadikan struktur bangunan ya atau komponen struktural, atau mungkin jadi komponen mesin ya, misalnya komponen mesin pada mobil atau pada motor dan sebagainya. Nah, tentunya itu ada semacam karakter ya, tiap material pasti ada karakternya masing-masing. Nah, jadi deskripsi singkat mata kuliah. Jadi nanti kalian dihadapkan yang namanya instrumen karakterisasi. Itu ada Microsoft Optik, ada SIM, ada SRD, ada juga FDIR dan sebagainya, yang dimana tiap instrumen itu diperkenalkan bagaimana prinsip kerja. Ya, bagaimana SIM itu bisa mendeteksi morfologi logam A misalnya. Kemudian bagaimana bisa kok kelihatan batas butirnya menggunakan mikroskop optik. Itu kan tidak serta-merta langsung muncul. Itu ada semacam prinsipnya seperti apa sehingga muncul yang namanya morfologi dari suatu material. Jadi bahan kajian di sini ada 5. Yang pertama materialografi, itu ada struktur makro, ada mikro, kemudian yang ketiga mikroskop optik. Nah, ini yang kita sudah punya ya, mikroskop optik di lab, yang sering jalan-jalan ke lab itu sudah melihat mikroskop optik. Nah, sedangkan untuk morfologi, ya morfologi di sini ada SIM, ada TIM. Jadi dia menggunakan elektron sebagai pendeteksi permukaan atau morfologi, sedangkan untuk mikroskop optik itu menggunakan optik ya atau cahaya ya sebagai pendeteksi dari materialnya. Ada juga di sini stereologi, itu ada grain size, ada distribusi fasa, ada juga spektroskopi, itu ada UV vis, FTIR, UES, AS, sedangkan untuk thermal, TGA, DSC, sedangkan untuk analisa fasa dan kristal ada XRD. Nah, dari kelima ini nanti dibagi 2, jadi saya bagian ini yang 1, kemudian bagian 2, dan bagian 5. Itu bagian saya ya sebelum UTS. Sedangkan untuk 3 dan 4 nanti bagian Ibu Nia setelah UTS. Dan informasi tambahannya, nanti saya mengundang narasumber dari Taiwan untuk menyampaikan karakterisasi material yang berhubungan dengan analisis fasa dan kristal. Jadi sebagai pembanding ya, seperti apa instrumen di luar negeri dan juga di dalam negeri. Dan juga narasumber ini merupakan praktisi ya dari bidangnya dan sekarang sedang menjalani program doktoral di sana di Taiwan. Nah, ini untuk RPS ya yang sudah saya buat per minggunya. Jadi untuk minggu pertama kita perkenalan dulu, perkenalan tentang mata kuliah karakterisasi material. Jadi ini belum saya detailkan ya untuk ke materinya. Nah, untuk minggu kedua, jadi minggu kedua kita pembelajarannya asinkron, yang artinya saya akan mengirimkan video pembelajaran ke LMS, kemudian kalian akan menonton sampai akhir, kemudian ada tugas ya untuk menjawab dari terkait pemahaman kalian di video yang saya tayangkan. Kemudian yang minggu ketiga, itu masih sama mengenai materialografi, cuman pembahasannya ke arah SIM.
maksudnya ke arah perbandingan antara SEM dan mikroskop optik. Ya, jadi apa sih bedanya MO dengan SEM? Ya, apakah lebih baik SEM atau MO atau sebaliknya? Itu nanti akan dibahas di minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian minggu 4 ke 5 mengenai morfologi, itu ada SEM, DM stereologi, ke-6 dan 7 untuk analisa fasa dan kristal, SRD, kemudian UTS. Nah, di pertemuan ke-7 nanti kita akan mengundang ya, saya akan mengundang pembicara dari Taiwan, narasumber yang berkaitan tentang SRD. Dan beliau sudah mengiyakan, jadi nanti akan ada semacam webinar kuliah tamu yang pesertanya itu bisa dilihat oleh mahasiswa selain mata kuliah ini. Jadi kalian ini wajib sifatnya untuk menonton webinar ini, sedangkan yang lain sunnah. Jadi bisa ikut, bisa enggak. Saya sudah mengontak beliau dan beliau mengiyakan untuk mengisi mata kuliah karakterisasi material. Nah, kemudian setelah UTS nanti dijelaskan oleh Bu Nia, itu ada spektroskopi dan juga karakterisasi termal. Ya, jadi spektroskopi ada UV vis, FTIR, OES, AS, sedangkan termal ini ada TGA dan TSC. Nah, untuk komposisi nilai, ini saya samakan ya dengan pembelajaran saya di metalurgi 1, kemudian di mata kuliah lainnya. Ini ada tugas pribadi 20%, UTS 25%, UAS 30%, tugas kelompok 25%. Jadi nanti ada diskusi juga ya, diskusi kelompok, kemudian ada tugas, nanti presentasiin 25%. Ya, nanti kita bagi ya, mungkin tidak di pertemuan ini, kita bagi di pertemuan ke-3 atau ke-4 nanti. Nah, untuk kontrak kuliah bisa kalian baca. Ya, jadi ada sanksi seperti plagiat atau copy paste. Itu kalau ketahuan nilainya langsung 0. Yaitu untuk RPS ada pertanyaan? Pembahasan RPS. Bisa ini ya, raise hand atau bisa apa namanya, kolom chat. Tidak ada? Sudah jelas ya? Oke, tidak ada ya? Oh, ada nih. Gilang Ramadan. Silakan. Gilang Ramadan. Halo? Ini bertanya Pak. Ya. Nama Gilang Ramadan 61831 yang poin curang itu dalam plagiat itu sebelumnya kita diberi teguran dulu atau langsung diberikan nilai gitu Pak? Yang mana tuh? Kurang kedengaran suaramu. Plagiat. Oh, plagiat. Oh ya, oke. Oke. Ya. Oke, yang untuk plagiat atau istilahnya plagiat ini ya maksudnya ya. Jadi plagiat itu menganggap bahwa pekerjaan itu miliknya, padahal itu pekerjaan orang lain. Atau bisa dibilang dia nyuri pekerjaan orang lain tanpa sepengetahuan si orang itu. Yaitu plagiat ya. Nah, plagiat ini sudah ada softwarenya yang namanya Turnitin yang bisa dideteksi, bisa ketahuan. Dan misalnya kecurangan ini ya, jadi plagiat ini ada toleransi persentasenya. Misalnya toleransinya hanya 30%. Dilihat dari kesamaan kata-kata, paragraf, gambar, dan sebagainya, itu saya maklumi. Tapi kalau sudah di atasnya, misalnya sampai 90%, artinya benar-benar jiplak. Nah itu pertama saya
ingatkan dulu, saya beri peringatan si anak itu, kemudian saya tandai. Kalau misalnya masih, nah itu artinya orang itu sudah diingatkan tapi melanggar masih ya. Mau nggak mau ya tetap diberikan nilai 0. Ya, pada tugas itu ya. Misalnya ada 5 tugas, tugas 1 dia plagiat. Berarti tugas 1 langsung nilainya 0. Tapi kalau yang misalnya sudah parah ya, dia sampai 5 tugas plagiat. Nah, itu saya langsung E kasih. Ya, jadi tidak langsung E saya kasih ya, misalnya 1 tugas, tapi saya beri peringatan dulu, ini kamu sudah ketahuan nih. Terus saya interogasi apa benar atau enggak. Kalau misalnya dia mengakui, kemudian tidak mengulangi lagi, saya kasih toleransi lah. Nah, kalau misalnya dia tetap melakukan plagiat, ya sudah diingatkan masih, nah itu sanksinya pertama nilai 0. Terus tugas lainnya juga sama, sampai 5 tugas ya udah terpaksa E. Seperti itu ya. Ya Gilang gimana? Oke, saya harap sudah paham. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk karakterisasi material, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu sebagai bayangan, gambaran ketika kalian menjalankan mata kuliah ini. Yang pertama untuk konsep dasar, kemudian yang kedua tujuannya, yang ketiga macam-macam analisa karakterisasi. Oke, tujuannya seperti apa? Oke, jadi tujuan dari karakterisasi ini yaitu sama halnya seperti ini ya. Kita ambil contoh rekrutmen pekerjaan. Rekrutmen pekerjaan di bidang tertentu ya, misalnya bidang pelayanan, kemudian bidang engineering itu berbeda. Ya, misalnya pelayanan ini dibutuhkan misalnya lulusan dari pelayanan, ilmu pelayanan. Sedangkan untuk bidang engineering dibutuhkan lulusan mechanical engineering. Ya tentunya tiap-tiap lulusan ini itu berbeda karakternya. Ya, karena berbeda karakternya, tentunya mereka memiliki sifat yang berbeda. Ya, jadi dari seleksi pekerjaan ini, ya kita bisa mengetahui karakter dari pelamar. Ya, apakah sudah memenuhi dari prasyarat perusahaan atau mungkin tidak memenuhi syarat. Nah, sama seperti ini ya, material atau bahan. Bahan ini ingin digunakan untuk komponen komputer. Ya, komputer ini misalnya pada bagian chips yang sifatnya itu panas dan harus tahan panas. Ya, kalau misalnya materialnya dari plastik ya yang mudah terbakar, itu pasti tidak cocok dengan karakterisasi bagian chips komputer. Tapi misalnya untuk plastik ini, misalnya untuk pembuatan botol minuman, ya minuman air misalnya, itu bisa saja menggunakan plastik. Jadi ilmu material itu kita harus tahu dulu ya karakter masing-masing sebelum memutuskan oh si material ini cocok untuk aplikasi B. Material ini cocok untuk aplikasi C dan sebagainya. Nah, makanya di sini ada namanya ilmu dan teknik material bahan, yaitu berhubungan dengan struktur dan sifat atau properti. Jadi material bahan ini mempelajari mengenai pembuatan material berdasarkan properti. Ya, jadi properti ini misalnya hubungan antara struktur dengan properti, desain, dan juga rekayasa material. Nah, secara umum dikelompokkan jadi 6 kategori. Ini sudah kalian dapatkan di ini ya, PTMM, dan juga di, saya lupa yang semester 2, itu ada sifat mekanik, elektrik, termal, magnetik, optik, dan degradasi. Nah, misalnya di bagian kanan ini ya, di sini ada material. Jadi material ini bagaimana merespon terhadap misalnya medan elektromagnetik, kemudian terhadap beban, terhadap kalor, terhadap foton.
Misalnya material ini dibutuhkan material yang kuat ya untuk penyangga bangunan misalnya. Kalau misalnya material ini loyo ya atau istilahnya tidak mampu menahan beban, ya berarti respon terhadap bebannya kurang. Atau respon terhadap kalor. Dia gimana menyerap panasnya, kemudian kemampuan menerima panas. Misalnya dia mudah meleleh, tidak tahan panas ya. Berarti tidak cocok dibuat material tahan panas. Ya, jadi dari respon-respon inilah akhirnya dibentuk yang namanya sifat tertentu, misalnya sifat mekanik dari beban, kemudian elektrik bisa dari elektronnya, kemudian termal dari kalor, dan juga optik misalnya dari cahaya dan sebagainya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan karakterisasi material? Mengapa perlu karakterisasi material? Dan apa saja peralatan yang digunakan? Oke, saya tunjuk ya. Izin menjawab, Pak. Ya. Nah, saya DIT 06181003. Kalau dari pengetahuan saya itu karakterisasi material itu kayak proses atau aktivitas untuk Pak, mengidentifikasi material itu supaya sesuai dengan penggunaannya. Oke, saya simpan ya. Aditya Dimas tadi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi siapa? Mengapa perlu karakterisasi material? Siapa yang ingin jawab? Saya Pak Arjudita 0612. Jadi mengapa perlu karakterisasi material? Karakterisasi material itu diperlukan untuk mengetahui struktur, baru sifat mekanik suatu material. Jadi apabila kita ingin mengaplikasikannya ke sebuah komponen atau sebuah alat, itu dapat sesuai dengan fungsinya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Arjunita. Kemudian yang ketiga, apa saja peralatan yang digunakan? Siapa yang ingin mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Halo? Ya, halo. Silakan dijawab. Oh ya. Nama Gilang Ramadan, NIM 081831. Jadi alat yang biasanya digunakan yaitu biasanya XRD, SIM, atau TI dan TIM. Itu aja, Pak. Saya tahu. Oke. Oke, saya mute dulu ya. Oke ya. Jadi yang dimaksud dengan karakterisasi material, ya jadi kurang lebih sama tadi ya jawaban dari siapa temanmu itu. Jadi mengidentifikasi suatu material ya dari fisiknya, kemudian dari kimianya, mekanik, termal, dan sebagainya. Jadi harapannya dari mengetahui karakter masing-masing, itu kita bisa membandingkan ya dengan yang lain untuk memenuhi dari syarat yang dibutuhkan. Misalnya material tahan api, ya harusnya tahan panas ya. Kemudian juga material anti korosi, ya harusnya dia ketika kondisi lingkungan korosif, dia bisa memproteksi diri. Nah, jadi di sini bisa berupa pengujian, pembanding, dan juga pengamatan visual. Kemudian mengapa diperlukan? Ya, jadi sama ya juga kurang lebih tadi jawabannya. Jadi untuk mengetahui karakter dari masing-masing material, itu seperti mekaniknya, elektronik, dan termal. Kemudian juga sebagai prediksi ya dari proses reaksi kimia. Dan juga di sini ada heat treatment, pelakuan mekanik lainnya.
Kemudian yang kedua, apa saja macam-macam analisa karakterisasi. Ya tadi yang disampaikan Gilang itu kurang lebih sama ya. Jadi ada namanya teknik mikroskopi. Itu ada optik, ada elektron. Elektron ini bisa SCM atau TM. Dan untuk spektroskopi di sini ada SRAF, FTIR, UV-Vis, ITS, OES. Nanti dijelaskan ya detailnya seperti apa. Nah, untuk thermalnya itu ada TSC, TGA, untuk difraksi ada SRD. Ini yang akan kalian temui ya. Biasanya akan kalian sadari ketika TA. Oh, saya akan berhadapan dengan mikroskop optik. Oh, saya akan berhadapan dengan FTIR, TGA, dan sebagainya. Jadi, pasti akan kalian temui ya saat TA atau sebelum TA. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk mata kuliah karakterisasi material. Sebentar. Jadi nanti saya tunjukkan juga ya, tidak hanya menguji ya, jadi kita menganalisa dari sifatnya itu, apa yang bisa kita dapatkan dari hasil analisa. Misalnya seperti ini ya, SRD. SRD itu berupa difraksi yang dimana akan menunjukkan peak-peak dari analisa yang didapatkan. Nah, peak itu pasti perlu mengetahui ya, seperti apa sih maksud peak ini. Apakah setelah kalian sudah dapat peak artinya sudah selesai? Tidak ya. Jadi ada analisa lebih lanjut, kita bisa menggunakan yang namanya PDF atau JCPDS. Nah, JCPDS ini sebagai referensi ya, misalnya peak ini peak 20,5 misalnya, itu menunjukkan dari fasa Fe2O3. Kemudian ada peak 80, itu menunjukkan fasa tertentu, misalnya CU2, SO, dan sebagainya. Nah, dari peak-peak ini kemudian dianalisa lagi, bahwa artinya dari hasil SRD menunjukkan bahwa sampel ini benar-benar amorfus, misalnya seperti itu. Ya, jadi tidak hanya menguji, mengamati, tapi menganalisa. Ada pertanyaan? Itu untuk pengenalan. Tidak ada ya? Ini kok susah ini. Oke, ini chatnya izin off kamera dikarenakan jaringan tidak stabil. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Dan saya ingatkan lagi untuk minggu depan, jadi saya akan kirim rekaman pembelajaran dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan. Jadi minggu depan kita tidak tatap muka seperti ini ya, kita selang-seling, jadi ada sinkronus, ada asinkronus. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Jangan lupa mulai minggu kedua kita absen ya, absen melalui LMS. Jadi minggu pertama ini saya gunakan absensi yang berdasarkan partisipan di Zoom. Ini ada 76 ya kalau dikurangi saya. Sisanya ada yang tahu ya kemana ya? Yang 4 orang. Tidak ada yang tahu ya? Oke. Oke, kalau gitu saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.